Сейчас он говорит, требуя от Ирана немедленно обеспечить доступ МАГАТЭ к ядерным объектам, чтобы убедиться, где ваш находится обогащенный материал, и вообще посмотреть там что и как. А есть гарантия, что это не утечет? Я не вижу таких гарантий. Media Israel baru-baru ini menyoroti konfirmasi soal info dari intelijen Amerika Serikat yang menyebut bahwa Amerika telah gagal menghancurkan fasilitas nuklir Iran. Seperti kita tahu, minggu dini hari kemarin, Amerika Serikat dengan pesawat B-2 bomber yang terbang dari DC ke Teheran datang dengan misi untuk menghancurkan fasilitas nuklir Iran. Namun setelah Trump sempat mengatakan misi sukses besar, fakta terbaru melaporkan bahwa hal itu telah gagal. Fasilitas nuklir Iran telah dipindahkan. Dan Menteri Luar Negeri Rusia, Lavrov, mengatakan mereka tak akan pernah menemukannya. Informasinya tak akan bocor. Dan inilah yang jadi ketakutan terbesar Israel saat Iran bisa saja kembali jauh lebih kuat untuk menghancurkan Israel. Masih ingat apa yang disampaikan Donald Trump? Kita telah secara penuh sukses menghancurkan 3 fasilitas nuklir Iran dan pesawat kembali dengan selamat. Ia pun membanggakan ketangguhan militer Amerika Serikat, di mana tidak ada kekuatan militer di dunia yang bisa melakukan seperti yang telah dilakukan Amerika Serikat seperti itu. Seperti kita tahu, pada 22 Juni yang lalu atau minggu dini hari, Amerika Serikat akhirnya ikut serta dalam konflik Iran-Israel dengan melancarkan operasi yang diberi nama Midnight Hammer. Operasi ini menggunakan pesawat siluman B-2 Spirit Bomber yang diterbangkan langsung dari pangkalan di Amerika Serikat menuju wilayah Iran, di mana targetnya adalah 3 fasilitas nuklir strategis Iran, Fordo yang terletak dalam gunung, Natanz, dan Isfahan. Sekali lagi, awalnya Trump dan Menhan Amerika Serikat Lloyd Austin menyatakan bahwa misi ini sukses besar dengan asumsi semua fasilitas nuklir telah dihancurkan secara presisi. Namun, dalam laporan yang bocor ke CNN baru-baru ini, 2 pejabat intelijen Amerika Serikat mengungkap bahwa sentrifugal pengayaan uranium sebagian besar tetap utuh dan stok uranium yang diperkaya telah dipindahkan sebelum serangan. Hal ini selaras dengan analisis dari The Guardian yang menyebutkan bahwa penilaian dari Defense Intelligence Agency atau DIA juga mengindikasikan bahwa hanya infrastruktur permukaan yang rusak, sementara komponen utama disembunyikan dalam bangkar tahan bom. Melihat hal tersebut, laporan dari NBC News menjelaskan bahwa para ahli belum yakin Amerika Serikat telah menghancurkan nuklir Iran. Mereka menilai bahwa serangan Amerika Serikat masih belum jelas hasilnya, saat ratusan pon atau 400-an kilogram uranium yang diperkaya masih belum ditemukan. Hal-hal inilah yang kini membuat publik Israel kembali khawatir usai gencatan senjata dilakukan. Media Israel seperti Haaretz dan Jerusalem Post menyoroti kegagalan misi Amerika Serikat sebagai bencana strategis. Netanyahu yang selama ini mendorong keterlibatan Amerika Serikat dalam menyerang Iran, kini diserang oleh oposisi dalam negeri. Kritik menyebut Netanyahu terlalu bergantung pada Amerika tanpa menyiapkan skenario cadangan. Sementara dari media sosial, publik Israel tampak khawatir bahwa Iran bisa kembali menyerang mereka kapan saja. Mereka pun berharap Amerika dan Israel bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut atau kembali menyerang Iran. Namun ini tampaknya benar, kegagalan menghancurkan nuklir Iran. Tidak mungkin mereka menghancurkan apapun yang berada 90 meter di bawah batu. Tidak dari satu serangan. Sayangnya Fordo masih berdiri. Tentu saja Trump tidak dapat mengatakan kami menyerangnya, tetapi tidak menghancurkannya. Fordo adalah fasilitas yang sangat dalam dan sangat kuat. Anda perlu mengebomnya setiap hari untuk mendapatkan hasilnya. Please finish the job. Menjijikan. Teman-teman, inilah yang akan digunakan Bibi selanjutnya untuk mencoba membawa kita kembali ke dalam perang dan memperpanjang kehidupan politiknya. Baiklah kalau begitu, sebaiknya teruskan saja pengeboman untuk berjaga-jaga. Iran tak mau mundur soal nuklir.
Setelah serangan udara oleh Amerika Serikat dan Israel dalam operasi Midnight Hammer, Iran sendiri secara tegas menolak memberikan akses tambahan kepada Badan Energi Atom Internasional atau IAEA untuk melakukan inspeksi. Ini merupakan respon langsung atas tindakan militer yang dianggap melanggar kedaulatan mereka. Sebagai info, akses IAEA selama ini dinilai sangat krusial untuk memastikan Iran tidak menyalahgunakan program nuklirnya untuk kepentingan senjata. Di mana jika Iran telah menolak inspeksi ini, maka hal itu akan membuat dunia buta terhadap aktivitas dalam reaktor-reaktor sensitif Iran. Iran diperkirakan telah menyembunyikan lokasi fasilitas pengayaan uranium baru, memindahkan sentrifugal dan stok uranium ke lokasi bawah tanah atau ke situs rahasia seperti Fordo yang dibangun di dalam gunung yang tak diketahui, dan mengamankan fasilitas menggunakan sistem pengamanan elektronik dan pertahanan udara canggih, termasuk sistem anti-jamming dan radar buatan Rusia. Saat ini sendiri, Direktur IAEA atau Badan Pengawas Nuklir Dunia mengatakan jika mereka sekarang tidak tahu di mana keberadaan material nuklir Iran. Saya harus sangat teliti. Marta, kami adalah IAEA, jadi kami tidak berspekulasi di sini. Kami tidak memiliki informasi tentang keberadaan material ini, ujar Rafael Mariano Grossi, sumber Fox News. Melihat kondisi saat ini, banyak pertanyaan pun muncul. Apakah Iran bisa membuat bom nuklir secara rahasia? Kita masih menunggu analisis terbaru soal itu. Tapi yang pasti, Iran telah mengancam akan menarik diri dari NPT. Iran juga mengisyaratkan bahwa mereka siap keluar dari Traktat Non-Proliferasi Nuklir atau NPT dan mempercepat pengayaan uranium tanpa pengawasan. Menurut laporan dari Al Jazeera dan Press TV, keberhasilan menyelamatkan infrastruktur nuklir mereka menjadi momentum politik besar di dalam negeri Iran, di mana pemerintah memposisikan diri sebagai korban agresi Barat yang tetap bertahan. So, jika Iran melakukannya, maka Iran akan mengikuti jejak Korea Utara, satu-satunya negara yang mengumumkan penarikan diri dari NPT pada tahun 2003, yang mengusir inspektur IAEA sebelum menguji senjata nuklir. Rusia menjadi perisai strategis Iran. Meskipun dunia menantang keinginan Iran untuk mengembangkan nuklir, dukungan politik terbuka datang dari Rusia. Sergei Lavrov, Menteri Luar Negeri Rusia, dalam wawancaranya dengan RT News, menyatakan bahwa Amerika Serikat tidak akan pernah bisa menemukan semua lokasi nuklir Iran, dan informasi itu tidak akan bocor. Сейчас он говорит, требуя от Ирана немедленно обеспечить доступ МАГАТЭ к ядерным объектам, чтобы убедиться, где ваш находится обогащенный материал, и вообще посмотреть там что и как. А есть гарантии, что это не утечет? Я не вижу таких гарантий. Ya, Lavrov mengatakan IAEA ingin tahu di mana uranium yang diperkaya itu berada, karena mereka ingin menyerangnya lagi dan merasa marah. Tapi itu tidak akan terjadi. Pernyataan dari Lavrov ini memperjelas bahwa Rusia tidak hanya memberikan dukungan politik, tetapi juga kemungkinan bantuan intelijen dan pertahanan elektronik untuk melindungi fasilitas Iran dari deteksi satelit dan radar. Rusia juga menyerukan sidang darurat Dewan Keamanan PBB untuk mengecam pelanggaran kedaulatan Iran oleh koalisi Barat. Langkah ini mendapat dukungan dari Tiongkok dan negara-negara BRICS. Pada akhirnya, operasi Midnight Hammer yang digembar-gemborkan sebagai sukses besar oleh Trump dan Pentagon kini ternodai. Maksudnya, ada indikasi bahwa itu tak sepenuhnya berhasil. Alih-alih menghancurkan fasilitas nuklir Iran, laporan anonim dari intelijen Amerika Serikat justru membocorkan informasi bahwa infrastruktur inti Iran tetap utuh dan bahkan telah dipindahkan dengan aman. Israel yang selama ini menjadi motor provokasi, kini dihadapkan pada realitas pahit. Publik Israel yang semula berharap Amerika bisa menyelesaikan masalah Iran, kini dihantui ketakutan baru, bahwa Iran akan membalas sewaktu-waktu dengan ketakutan yang lebih besar dan lebih tersembunyi. Sementara itu, Iran melangkah semakin percaya diri. Mereka menolak pengawasan internasional, mempertimbangkan keluar dari NPT, dan terus melanjutkan pengayaan uranium tanpa intervensi. Dengan Rusia berdiri di belakangnya, memberikan perlindungan diplomatik, teknologi, dan intelijen, posisi Iran di panggung internasional justru menguat.
Kini dunia menyaksikan bahwa Iran mampu lolos dari Amerika Serikat. Dan ketika Iran bertahan dari gempuran militer dua negara adidaya, mereka kini mampu keluar dengan posisi tawar yang lebih tinggi. Dan yang paling mengerikan bagi Israel, Iran belum membalas sepenuhnya. Mereka masih menyimpan potensi yang mungkin akan digunakan saat waktu yang paling menghancurkan tiba.